kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, malam yang Tuhan jadikan, malam anugerah, malam kasih karunia menjadi malam ceria untuk semua kami, karena anugerah-Mu kami boleh masuk dalam takhta suci karunia-Mu. Kami siap diberkati oleh Engkau yang adalah firman, dan kami persiapkan hati dan hidup kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami tahu sesuatu pasti terjadi. Semua yang baik yang datang dari atas Kau nyatakan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Senang sekali. Yuk langsung kita buka, yaitu adalah Yesaya 49. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Yesaya 49. Malam hari ini saya tidak mencoba untuk Bible study, tetapi saya merindukan semua teman-teman bisa melihat dengan cermat, yaitu adalah Yesaya 49. Yesaya 49, perhatikan perikopnya, yaitu adalah hamba Tuhan sebagai terang di tengah segala bangsa. Tentunya ini berbicara mengenai Yesaya sendiri. Yesaya menggambarkan dalam Yesaya 49 sebagai Sion, sebagai Yerusalem yang ada di Bukit Sion, dan di tengah bangsa-bangsa kenal. Jadi sungguh Yesaya ketika itu sebagai hamba Tuhan sebagai terang ada di segala bangsa. Dan di ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-7 juga jelas terlihat ada tekanan yang luar biasa, sehingga pada Yesaya 49 berkeluh kesah posisinya sebagai terang, tapi di tengah segala bangsa. Dan bukankah itu menggambarkan semua Anda dan saya? Semua Anda dan saya adalah terang, dan kita ada di mayoritas bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita, dan kita semua adalah minoritas. Di tengah bisnis kita minoritas, di tengah komunitas kita minoritas, di tengah kehidupan ini minoritas. Dan mungkin ini juga menjadi sebuah keluhan, di mana kita sebagai anak-anak terang ada di tengah tekanan segala bangsa. Tetapi saya mengucap syukur, perhatikan ayat yang ke-8, ternyata Sion dipulihkan. Puji nama Tuhan. Ternyata Yesaya melihat sebuah pemulihan di tengah-tengah tekanan, tetapi Yesaya melihat Sion yang di dalam tekanan dipulihkan oleh Tuhan. Saya tidak akan membahas bagaimana kita menghadapi COVID, tetapi yang saya ingin bahas malam hari ini, siapa yang sepakat dengan saya, kita harus berhadapan, kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Tolong katakan ya. Saya tidak akan membesar-besarkan COVID itu apa. Saya tidak akan membesar-besarkan pandemi itu apa. Saya tidak akan membesar-besarkan gelombang 3 itu apa. Saya tidak akan membesar-besarkan vaksin itu apa. Saya tidak akan membesar-besarkan. Tapi yang pasti semua kita hari ini harus hidup berdampingan dengan COVID, seperti flu adanya, seperti DBD adanya, seperti tifus adanya, dan seperti penyakit-penyakit yang lain adanya. Jadi bukan sesuatu yang istimewa yang namanya COVID-19. Yang penting kita jaga prosedur kesehatan. Yang saya ingin bahas yaitu adalah ayat yang ke-14. Sorry, ini ditulis ayat yang ke-11, salah. Tetapi benar, tolong perhatikan ayat yang ke-14 yang ada di screen, tolong diperhatikan. Seharusnya ini 14, tapi tertulis 11. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-14 yang tertulis 11. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Saya dapati di sini ada kekecewaan. Kenapa? Karena Yesaya merasa ditinggalkan. Karena Yesaya merasakan Tuhan telah melupakan aku. Dan di sini saya bisa menangkap ada sebuah kekecewaan.
Yang mana kekecewaan itu sesuatu yang manusiawi. Ternyata Yesaya sebagai hamba terang pun mengalami kekecewaan. Kenapa Yesaya mengalami kekecewaan? Menurut saya ada dua hal. Slide berikutnya, Kang Frans, tolong diperlihatkan. Karena seringkali ukuran yang kita pakai, seringkali yang ukuran orang percaya pakai, bahwa kehadiran Tuhan adalah apa yang kita lihat dan rasakan. Ketika kita tidak melihat, doa kita dijawab. Kita tidak merasakan hadirat Tuhan secara on-site, kita nikmati. Kok rasanya tidak ada kehadiran Tuhan? Kok rasanya tidak ada kehadiran Tuhan? Kok ibadahnya cuma online saja? Melalui Zoom saja, kok rasanya kita enggak melihat, merasakan kehadiran Tuhan. Karena seringkali ukuran yang dipakai akan kehadiran Tuhan adalah apa yang kita lihat dan rasakan. Ada beberapa orang berkata bahwa aku semakin jauh di hadapan Tuhan. Kenapa? Mereka kecewa karena mereka mengukur kehadiran Tuhan, mengukur kebaikan Tuhan, mengukur mukjizat Tuhan dari apa yang dilihat dan dirasakan. Ketika doa kita belum dijawab, ketika harapan kita belum digenapi, maka ada satu kata, yaitu adalah kecewa. Slide berikutnya ini penting. Kenapa banyak orang kecewa? Karena slide berikutnya berkata bahwa iblis menawarkan yang instan terlihat. Padahal Tuhan itu menawarkan, menyertai, dan menikmati proses. Tolong katakan amin. Tolong katakan amin. Kita sebagai orang percaya langsung ingin doanya dijawab. Saya setuju itu. Saya ingin bahwa ketika puasa doa kita dijawab. Saya berharap itu terjadi. Tapi seringkali yang Tuhan inginkan adalah proses. Kalau Anda ingat kitab Yeremia, bahwa Anda dan saya ada di tangan tukang periuk, di mana Anda dan saya adalah bejana tanah liat. Siapa yang sepakat dengan saya? Tuhan kita sebagai tukang periuk sangat menikmati ketika Anda dan saya diproses. Tolong katakan amin. Saudaraku, maaf, Tuhan tidak menikmati hasil. Tuhan tidak menikmati hasil. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi ujungnya. Semua baik dalam kehidupan kita. Semuanya indah dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan ingin kesembuhan itu dari dalam keluar. Tuhan ingin pemulihan itu dari dalam keluar. Tuhan ingin mukjizat itu dari dalam keluar. Maka Tuhan izinkan proses. Dan saya tahu ada banyak orang di hari terakhir mengalami kecewa. Mereka sepertinya ditinggalkan Tuhan, sepertinya dilupakan Tuhan, padahal mereka lupa bahwa Tuhan menikmati proses karena Dia adalah Sang Penjunan dan Dia adalah tukang periuk. Dia sangat menikmati yang namanya proses, sangat menikmati. Saudaraku, hari ini Elsa, istri saya, ulang tahun ke-55. Dia sedang ada birthday party. Oleh karena Ibu Nini, saya harus meninggalkan birthday party. Dan sekarang saya ada di rumah untuk melayani persekutuan doa malam ceria. Satu kehormatan, tidak ada keterpaksaan buat saya. Mbak Sam, Bu Nini, Pak Fran, dan semua saudara sahabat saya. Jadi saya langsung tadi memisahkan diri dan mereka masih ada di sekitar Alam Sutra, di sekitar Serpong, sedang fellowship, sedang bersuka cita dari mereka sebelum sebelum naon teh Zoom ini tadi saya video call dengan mereka. Istri saya sedang ketawa-ketawa merayakan 55 tahun ulang tahun. Dan Elsa selalu ingat itu Ibu Nini yang ketemu di Grand Indonesia. Dia selalu ingatnya itu aja. Oh iya, itu Ibu Nini yang ketemu di Grand Indonesia. Jadi dia dengan senang hati saya bisa melayani semua saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, ada sesuatu kejadian yang saya ingin bagikan.
Elsa kecil dikecewakan oleh ayahnya. Dikecewakan oleh ayahnya. Ayahnya didapati berselingkuh. Ayahnya didapati menikahi selingkuhannya. Dan ayahnya didapati ketika dia berusia 10 tahun menceraikan ibunya. Dia mengatakan kepada saya 2 Jumat yang lalu 13 November, 2 Jumat yang lalu, saya mencoba untuk Anda mellow sedikit, karena ketika itu suasananya di sekitar rumah kami hujan, mendung, gelap, pagi-pagi. Saya tidak langsung beranjak turun dari tempat tidur, tapi saya mendapati Elsa dalam keadaan menangis. Saya tanya, kenapa kamu menangis? Dia bilang begini, ini puncak kekecewaan saya. Saya diingatkan betapa saya kecewa ditinggalkan oleh ayah saya. Padahal ayahnya juga sudah meninggal, tapi sepakat nggak dengan saya? Proses pengampunan itu proses. Tolong katakan ya. Pengampunan itu tidak kejadian 1 hari. Karena Alkitab dengan jelas berkata kita harus mengampuni 70 kali, 7 kali. Itu proses panjang. Padahal kasusnya sudah selesai, dia sudah overcome, dia sudah menang, tetapi tiba-tiba pagi hari itu Elsa nangis dan berkata, ini puncak kekecewaanku. Ternyata dia berharap banyak atas ayahnya. Dia berharap banyak atas ayahnya, dan pagi hari itu di puncak kekecewaan dia bilang begini, kamu ini sebagai suami sebetulnya baik. Jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang, inilah mimpi saya waktu kecil. Saya punya suami hamba Tuhan. Tenanaon cilepeng oge belenggu oge, tetapi jadi hamba Tuhan. Dan dia berkata, maaf itu bahasa Ibrani. Saya tahu cuman Frans saja yang mengerti. Frans, jangan diterjemahkan. Jangan diterjemahkan. Itu melemahkan iman. Jadi istri saya berkata, puji Tuhan suami saya hamba Tuhan, tetapi ada kalanya yang hamba Tuhan pun mengecewakan seperti ayahnya mengecewakan. Saya langsung berkata pagi hari itu, saya tidak sempurna. Saya tidak bisa restitusi ayahmu ada pada saya. Tidak bisa. Tetapi ketika dia selesai berkata demikian, saya melihat Elsa itu diam. Elsa itu diam. Dan ketika Elsa itu diam dalam puncak kekecewaannya, tiba-tiba dia tuh bilang begini sama saya. Dia bangkit dari tempat tidurnya, dia dengan lantang berkata, saya pulih. Loh, saya bilang, kenapa kok kamu tiba-tiba pulih? Itu kumaha carana? Ini teh gimana ceritanya? Kok tiba-tiba pulih? Dia tuh bilang begini, perhatikan, ini penting. Dia merasakan belayan Tuhan. Bagi semua Anda mungkin ini dianggap remeh, tapi buat saya mahal. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pendamping hidup. Elsa berkata, sebelum kamu membelai saya barusan, ternyata saya sudah dibelai Tuhan. Dan saya menerima satu ayat ini. Perhatikan. Ayat yang ke-15. Bisa diperlihatkan, Kang Frans. Ayat yang ke-15 dari Yesaya 49. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan di sini memposisikan dirinya sebagai seorang perempuan. Tolong katakan ya. Di sini saudaraku, Tuhan menempatkan dirinya sebagai seorang ibu. Ini penting. Kenapa ini menjadi penting? Karena saya memberanikan diri berkata, slide berikutnya dengan cepat. Slide berikutnya dengan cepat. Ternyata Tuhan kita bukan hanya memiliki sifat dan karakter maskulin. Ternyata Tuhan kita juga punya sifat dan karakter feminim.
Ini penting. Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Ya, Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Tuhan kita yang berdaulat. Tuhan kita yang mengaum di Sion. Saya setuju itu. Tuhan yang mengalahkan, Tuhan yang menghancurkan, Tuhan yang mematahkan, Tuhan yang memporak-porandakan. Tetapi Anda harus mengerti, Tuhan kita tidak berjenis kelamin. Ini penting. Dan ternyata Tuhan kita bisa hadir dalam kehidupan kita dengan karakter dan sifat yang feminim. Yang ketika pagi hari itu dirasakan oleh Elsa. Dia berkata, aku kok ngerasa dibelah. Aku kok ngerasa digendongnya. Aku kok ngerasa diasuhnya. Karena ternyata Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang maskulin. Saya setuju, Yesus kita maskulin. Laki-laki asli. Bahkan Yohanes berkata bahwa jangan lagi sebut dia Tuhan, tapi Abba, ya Bapa. Bapa tentu maskulin. Tapi ternyata dalam Yesus juga pun menurut saya ada kefeminimannya. Kenapa saya katakan demikian? Sepakat dengan saya ketika dia temukan satu domba yang terhilang, dia gendong. Itu membuktikan dia punya sisi feminim. Dan ternyata Yesaya yang merasa dilupakan ketika itu, Elsa yang merasakan kecewa, dilupakan, ditinggalkan, seseorang yang dia sandarkan hidupnya, ternyata dikecewakan, dibuang. Saudaraku, panjang urusannya, 40 tahun prosesnya. Elsa merasakan pagi hari itu, aku dibelai. Yesaya berkata, walaupun ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakanmu. Wow. Terus terang, ini jadi sukacita buat saya. Terus terang, ini jadi sukacita buat saya. Bukan hanya Elsa alami pemulihan, saya pun dapat pewahyuan di sini. Ternyata Tuhan yang saya sembah bukan hanya Tuhan yang punya sifat dan karakter maskulin sebagai Bapa, tapi ternyata, wow, dia adalah Tuhan yang feminim, yang lembut, yang membelai, yang mengasuh, yang menggendong. Dan saya percaya, dia pun yang menyusui kehidupan kita. Saya buktikan bagian ayat yang terakhir. Bagian ayat yang terakhir. Yuk kita lihat Kejadian 49. Kejadian 49. Ya, sama-sama. Ini adalah sebuah pesan Yakub kepada Yusuf. Dia berpesan kepada 12 anaknya, dan inilah pesan yang terakhir kepada anak yang paling dikasihinya, yaitu Yusuf. Sepakat nggak dengan saya yang namanya pesan terakhir? Pasti serius. Ya nggak sih? Nggak mungkin pesan terakhir bercandaan, nggak mungkin. Tetapi sangat serius. Yakub, yaitu Israel, memberikan pesan kepada Yusuf. Yuk sama-sama kita lihat ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Bukankah semua kita ingin menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman? Tolong katakan ya, pesan ini berlaku untuk kita. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. 23. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya. 24. Namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Tapi yuk sama-sama perhatikan dengan cermat. Saya ingin semua teman-teman 16 devices yang mengikuti ibadah persekutuan doa malam ceria, ayat yang ke-25, perhatikan dengan cepat. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa, bahasa aslinya adalah El Shaddai.
Kenapa tadi saya minta kepada Kang Franz untuk siapkan lagu El Shaddai? Ini konteksnya. Ternyata Tuhan hadir dalam kehidupan Yusuf sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tidak pernah aku takut, sebab kau besertaku. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dia adalah Allah El Shaddai. Perhatikan kembali ayatnya, Kejadian 49 ayat yang ke-25, oleh Allahmu, Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, perhatikan, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah. Perhatikan, ternyata El Shaddai ada sisi feminim. Tolong katakan amin. Karena berkat El Shaddai adalah berkat buah dada dan kandungan. Wow. Maaf, seringkali kita ketika barusan Anda nyanyikan El Shaddai, pasti yang Anda bayangkan Allah kita adalah Allah yang maskulin. Ternyata El Shaddai artinya adalah Allah buah dada. Maaf, saya tidak mencoba untuk naonnya Franz punten. Bahasanya salah. Tapi ini Alkitab yang berkata demikian. Ternyata berkat Allah Maha Kuasa yang diberikan kepada Yusuf itu adalah Allah yang memberikan berkat feminim. Itu yang penting. Ketika Kejadian pasal yang ke-17 pertama kali Allah Maha Kuasa muncul, ketika itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham bahwa aku Allah Maha Kuasa. Tapi ternyata kepada Yusuf dia berkata bahwa sembahku, kata Yakub, sembahku yang adalah Allahku dari Abraham, Ishak dan Yakub, El Shaddai, yang diterjemahkan oleh LAI, Allah Maha Kuasa. Saya minta maaf. Saya merenung berhari-hari. Saya duduk berhari-hari. Saya tidak pernah sekolah teologi, saya tidak pernah sekolah Alkitab. Tetapi saya bergumul dengan Tuhan, kok bisa? Yesaya berkata bahwa sebagaimana seorang perempuan yang meninggalkan anaknya, tapi dia hadir sebagai ibu. Konotasi saya, dia itu adalah Bapa. Dia adalah Yesus yang adalah laki-laki. Tapi kok dia bisa hadir secara feminin? Akhirnya saya sampai pada sebuah pemikiran. Ternyata El Shaddai, kenapa LAI? Menerjemahkan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Slide berikutnya. Kang Fran, saya sudah siapkan untuk semua Anda. Bagi Anda yang tertarik untuk slide-slide-nya, Kang Fran sudah saya berikan. Dan Anda bisa dapatkan sebagai pengetahuan. Dalam Alkitab LAI terjemahan baru, nama El Shaddai diterjemahkan sebagai Allah Maha Kuasa. Kenapa? Slide berikutnya. Alasannya adalah karena kata Shaddai, El itu adalah Tuhan, El itu adalah Allah. Ternyata dipandang berhubungan dengan kata Shaddad atau Lisdot, yang berarti mengalahkan dan menghancurkan. Siapa yang sepakat dengan saya? Mengalahkan dan menghancurkan itu adalah sisi maskulin. Oh jelas. Yang mengalahkan, yang menghancurkan, yang memporak-porandakan kuasa musuh. Kekuasaan, kebesarannya seperti yang kita nyanyikan bertahun-tahun. Saudaraku, LAI menggunakan kata dasar Shaddad, Lisdot, yaitu mengalahkan dan menghancurkan. Tapi sesungguhnya saya pelajari, kenapa sekarang Kejadian 49 berkat buah dada, berkat kandungan ada pada Allah yang Maha Kuasa? Ternyata ini jawabannya. Slide berikutnya, Anda silakan foto, Anda silakan pelajari. Ternyata Shaddai sebenarnya lebih dekat dengan kata Shad, yang artinya adalah breast of woman.
Anda silahkan buktikan apa yang saya katakan dari apa yang saya pelajari. Dari semua buku-buku teologi, referensi-referensi teologi yang saya baca, ternyata kata Shaddai itu mendekati kata Shad, yaitu adalah breast of woman, dada seorang wanita. Dan sepakat dengan saya, bagi seorang bayi, yang namanya nutrisi daripada berkat buah dada itu cukup, bahkan segalanya. Dia nggak butuh babi kecap. Bayi nggak butuh nasi rawon. Saudaraku, bayi nggak butuh seperti saya. Kalau ke Surabaya, saya butuh pagi-pagi untuk nutrisi pecel pandi giling. Siang, bigul, lele. Malam, tahu campur. Mana? Yang ada di Kelampis, itu enak banget. Saudaraku, bayi nggak butuh itu. Dia butuh nutrisi berkat buah dada. Maka yang namanya syad secara figuratif itu artinya sufficient, yaitu adalah cukup. Dan ternyata itu berkat besar bagi Anda dan saya, sebuah belayan cinta kasih di mana Tuhan kita bisa hadir dengan sifat dan karakter feminim. Lanjutkan slide-nya, Kang Frans. Saya masih punya beberapa slide. Syad ternyata berarti buah dada, sedangkan I atau ai adalah akhiran yang menunjukkan kepemilikan. Yang artinya adalah milikku, ownership. Ternyata LAI menggunakan kata syadat dari kata lisdot, maskulin karena arti harafiahnya mengalahkan dan menghancurkan. Ternyata yang paling dekat seharusnya menggunakan kata syad dan I. Syad adalah buah dada dan kandungan sangat feminim, sedangkan I adalah sebagai tanda kepemilikan. Nah, ini bagus. Anda harus foto slide berikutnya. Anda harus foto slide berikutnya. Jadi maka secara harafiah El Shaddai bisa berarti Allah adalah buah dada. Sepakat dengan saya nyanyinya pasti nggak enak. El Shaddai, El Shaddai, Allah buah dada. Pasti tenang nyanyinya. Jadi dengan santun dan sopan, LAI karena orang timur, dia menggunakan kata syadat. Padahal seharusnya syad dan I. Itu yang jauh lebih dekat. Kan ayatnya, Kejadian 49, ayat yang ke-25 berkata demikian. Dengan slide yang ke-17, Anda silakan foto ayat bagian ini. Jadi daripada menerjemahkan sebagai Allah Maha Kuasa yang terkesan maskulin, maka seharusnya El Shaddai itu diterjemahkan sebagai Allah yang mencukupi segalanya. Karena semua nutrisi yang kita butuhkan ada pada Allah El Shaddai. Semoga bersuka cita malam hari ini. Sudah mendapatkan pelajaran yang baru malam hari ini. Sudah mendapatkan sesuatu yang dahsyat Pak malam hari ini. Yang mendapatkan, maaf, 15 devices, tolong ketik bahwa semua yang kubutuhkan Allah cukupkan di dalam Allah El Shaddai. Yuk semua ketik. Yuk teman-teman, Pak Sam ketik. Bu Nini ketik, Mbak Susan ketik, Mbak Esther ketik, Mbak Lingga ketik, Mbak Lina ketik, Ibu Chen ketik, Ibu Anil ketik, Ibu Oli ketik, Ibu Eli ketik. Mas, ini ada Mas di sini, ada 2 Mas, yaitu Mas Kacamata dan Mas Frans ketik. Bahwa semua kebutuhanku, yuk sama-sama ketik. Semua kebutuhanku Tuhan cukupkan di dalam Allah El Shaddai. Ternyata dalam kemahakuasaannya ada kelembutan. Ini penting.
Ternyata dalam kebesarannya ada kelembutan. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah cerita yang saya sudah minta izin kepada orang yang saya ceritakan. 2-3 menit dan kita akan selesai dan kita akan sampai dalam perjamuan kudus. 31 tahun yang lalu, 31 tahun yang lalu, Om Nyo almarhum, Tante Mariana almarhum, siapa mereka? Ayah kandung dan ibu kandung dari Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Tinggal di dekat daripada gereja di mana kami sekarang bergereja di daerah Ciputat. Saudaraku, mereka tinggal berdua, karena Pak Niko ada di rumah yang lain, Ibu Christine ada di rumah yang lain, Pak Bernard ada di Surabaya. Dan Om Nyo dan Tante Mariana 31 tahun yang lalu ditemani oleh seorang asisten rumah tangga yang ternyata dalam perjalanannya mengatakan bahwa ingin menggugurkan bayi yang dikandungnya. Asisten rumah tangga ini berkata kepada Om Nyo dan Tante Mariana bahwa saya hamil di luar nikah. Lelaki yang berhubungan dengan saya mau bertanggung jawab tetapi tidak menginginkan bayi ini. Dan asisten rumah tangga ibu ini pun berkata, saya pun tidak menginginkan bayi ini. Om Nyo dan Tante Mariana dengan cepat berkata, jangan sekali-kali menggugurkan, biar kami akan rawat. Yang ternyata lahir bayi laki-laki. Dengan kelahiran bayi laki-laki itulah menjadi inspirasi cikal bakal Gereja GBI Gatot Subroto di bawah Pak Niko Nyotoro Harjo punya panti anak sampai sekarang. Gara-gara asisten rumah tangga didapati hamil di luar nikah. Jadi anak ini dari kecil, dari bayi sudah tertolak oleh ayah dan ibunya. Ketika dia lahir sudah ditolak oleh ayah dan ibunya. Ketika itu Om Nyo sudah berusia 69 tahun. Tiba-tiba harus merawat bayi kecil. Dan itu menjadi cikal bakal panti anak yang ada di gereja kami. Tapi anak ini tidak mendapatkan pola asuh yang sempurna. Ayahnya meninggalkan, ibunya menolak. Dirawat oleh Om Nyo dan Tante Mariana yang sudah berusia lanjut. Anak ini dituntut untuk jadi teladan untuk penghuni-penghuni yang lain. Dengan berjalannya waktu ada anak-anak yang lain yang ada di panti dan akhirnya anak ini pun mengalami gangguan psikologis. Saudaraku, di usia muda, dia seharusnya yang jadi teladan, yang jadi panutan, justru dia melukai adik-adik yang ada di pantinya. Saya tidak akan sebutkan kasusnya, tetapi anak laki-laki ini menjadi predator untuk adik-adiknya yang lain. Yang akhirnya harus dipisahkan. Akhirnya kami ambil GBI Sawangan menyediakan kamar kecil anak ini dirawat, dibesarkan di dalam gereja. Value daripada panti anak yang ada di gereja kami, nilainya adalah bahwa anak ini akan dijadikan hamba Tuhan. Anak ini tidak boleh kembali kepada orang tuanya, sekali diserahkan, akan diserahkan kepada Tuhan. Itu visi daripada Om Nyo dan Tante Mariana ketika itu. Dan anak itu akhirnya kami rawat, semua yang ada di gereja dia boleh ikuti. Akhirnya dia ikuti departemen musik, dia bisa main gitar, dia bisa main bass, dia bisa main drum, dia bisa main keyboard. Saya mengucap syukur. Dan ketika dia lulus SMA, akhirnya puji Tuhan, mimpi daripada Om Nyo terlaksana. Yaitu anak ini bersekolah di STT Tawamangu dan selesai S1 Teologi. Setelah selesai, dia kembali ke Sawangan. Dia melayani dengan sukacita, dia sudah pulih lah.
Tapi tiba-tiba dia berkata kepada saya, Pak Riza, saya bersyukur saya ketemu adik saya kandung. Dia berkata, aku ketemu adik kandung saya. Dan dia sukacita luar biasa, tetapi didapati beberapa hari berikutnya dia datang kepada saya. Ternyata adik kandungnya menerima dia. Tapi bapak dan ibunya kembali menolak dia. Jadi kalau soal penolakan dari kandungan dia ditolak, ketika lahir dia ditolak, ketika remaja dia ditolak. Tapi dia menjadi hamba Tuhan di Sawangan, menjadi hamba sebagai terang di Sawangan. Dan ayat ini berlaku ketika ibu kita meninggalkan. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Tolong katakan amin. Tolong katakan amin. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi pendeta, dia menjadi pengkhotbah. Dia pernah punya kekecewaan. Dia gagal ketemu dengan ayah dan ibunya. Dia punya pacar di gereja kami. Kembali ditolak. Hanya karena ayah daripada pacarnya menanyakan, bapakmu mana? Tidak ada. Tidak ada. Dan akhirnya dia harus rela kembali ditolak oleh orang yang dia cintai. Dia cerita sama saya. Dia berkata di satu malam, saya menggunakan motor dan dia gas pedalnya maksimal untuk satu tujuan, bunuh diri. Untuk satu tujuan, bunuh diri. Dari bayi aku ditolak. Dari lahir aku ditolak. Ketika aku remaja ditolak. Ketika aku besar ditolak. Dia mengambil motornya dengan pedal gas yang maksimal. Dia berharap akan ketemu dengan benda keras dan mati di jalan. Dia berkata, saya sudah pejamkan mata. Dan saya sudah gas sedemikian cepatnya itu motor. Sekian menit. Tidak terjadi apa-apa. Ketika dia buka matanya, dia bingung. Karena kok ya tiba-tiba jalannya lowong. Nggak ada motor yang lain. Dan nggak ada mobil yang lain. Ketika dia buka matanya, kok lowong. Kemarin saya telepon dia. Apa yang terjadi sama kamu? Dia bilang gini, Pak, saya tetap cari bapak saya. Hanya dengan satu tujuan. Kalau saya punya pacar, ayah daripada pacar saya tanya, saya punya bapak atau enggak? Saya bisa berkata saya punya. Yang ternyata sampai tadi malam dia tetap ayahnya menolak. Kenapa? Karena ayahnya yang dia tahu itu ayahnya berkata bahwa belum tentu itu anakku. Mengerikan. Dia cuma nggak minta penerimaan, dia nggak minta pengakuan, dia cuma minta status bahwa dia pernah dilahirkan daripada seorang bapak. Ibunya pun menolak. Dan saya berkata, dia sekarang sudah berusia 30 tahun. Tadi saya berkata kepada Anda bahwa ini kejadiannya 31 tahun yang lalu. Ketika tadi malam saya bertanya, bro sorry, dia sekarang ketua sekolah minggu di gereja kami. Pelayanannya sangat masif, sangat agresif sekali. Dia sudah pulih, dia cuma cari bapak, cuma untuk satu tujuan. Saya pengen punya status bahwa saya punya bapak namanya si A, cuma itu doang, saya nggak butuh diterima. Saya nggak butuh diakuin, nggak butuh. Saya sudah 30 tahun hidup sendiri. Tapi dia berkata, kalaupun itu dia tidak dapati, ada kekecewaan besar. Dan tiba-tiba ketika saya bertanya kepada dia, kamu sekarang gimana? Setahu saya gue adalah guru les musik. Ya om, saya guru les musik, bersyukur sekian tahun di Sawangan. Bisa main keyboard, bisa main bass, bisa main drum. Sekian tahun lalu sebelum pandemi dia menjadi guru musik di sebuah sekolah. Saya sebutkan nama cacatnya, dimiliki oleh Ibu Loan Tumiwa, istri daripada Pak Dani Tumiwa. Pasti Kang Frans tahu persis. Legendaris
legendaris. Ternyata Ibu Loan meninggal dunia, masuk ke pandemi. Sekolah ini ditutup. Saya tanya, kamu hidup seperti apa sekarang? Dia bilang begini, bahwa Pak Risa justru saya datang dan telepon Bapak karena saya besok minta waktu pada saya. Ya besok hari Senin, dan saya kasih waktu dia jam 3 sore ketemu di gereja. Ternyata dia sedang membangun startup dengan investor yang sudah datang kepada dia dan dipercayakan, dan startup ini sedang dibangun dan didevelop dengan bagus. Akan bekerja sama dengan Sawangan di dalam hal koperasi. Dan dia berkata, aku sekarang masih ngajar, Pak. Ngajar organ, ngajar keyboard kepada orang-orang yang ada di sekitar rumah saya. Puji Tuhan, kau masih punya income ya. Saya juga sebagai agent daripada insurance. Dan dia berkata, puji Tuhan, selalu saja Tuhan kirimkan. Setiap bulannya ada closing. Tapi yang membuat dia bersuka cita yaitu adalah sekarang dia sedang membangun sekolah. Dia sedang membuat izin untuk dia bangun sekolah sendiri. Saudaraku, bukankah dalam kemahakuasaan Tuhan ada kelembutan? Dia berkata, saya sekarang tidak lagi butuh apa daripada orang tua saya. Karena saya punya Tuhan yang membelai saya, yang mengasuh saya. Saudaraku, saya minta maaf, saya nggak tahu keadaan Anda. Mungkin ada rasa kecewa. Suamimu tidak seperti yang diharapkan, gereja tidak seperti yang diharapkan, gembala tidak seperti yang diharapkan. Sepertinya gembala saya sudah melupakan saya selama masa pandemi ini. Suami saya tidak lagi mengasihi saya sebagaimana mestinya. Anak-anak saya meninggalkan, tapi ketahuilah, Tuhan kita ternyata ada sisi karakter dan sifat feminin yang mana saat ini siap untuk membelai Anda, mengasuh Anda, dan menggendong kita. Wow. Tuhan memberkati. Kita